Kita lanjut ya. Nah, oke. Jadi ini adalah kelas pertama kita. Jadi ini screen pertama kita ya. Di sini kita lihat strukturnya saja dulu. Kita bikin kelas, namanya adalah column page. Dia extend status widget. Status widget itu adalah keseluruhan tampilannya sekarang. Di dalam sini ada di dalam kelas itu ada fungsi namanya build. Fungsi build ini adalah fungsi yang agak unik. Jadi tanpa perlu kita panggil, dia udah jalan secara otomatis. Kegunaan fungsi build ini apa? Fungsi build ini bertanggung jawab untuk menampilkan layout yang sudah kita tentukan ke screen HP kita. Jadi dia, apapun layout yang sudah kita tentukan dalam fungsi build ini, nanti akan ditampilkan ke HP kita. Sekarang, di dalam fungsi build itu, kita cuma nampilin satu, yaitu kontainer. Kontainernya kita nggak apa-apain. Oleh karena itu, hitam ya. Nah, jadi sebenarnya yang namanya aplikasi Flutter, itu mereka itu sejatinya adalah kumpulan dari widget. Jadi satu screen itu widget semua. Widget itu apa? Widget itu adalah berbagai macam jenis komponen yang ada di dalam satu screen. Bisa tombol, bisa text field, bisa kontainer, bisa kayak yang tadi kita lihat itu yang screen default itu app bar yang atas itu widget semua ya. Yang mesti saya tekankan di sini adalah nggak perlu dihafal. Ini satu kontainer aja udah banyak begini. Yang kepake itu palingan cuma segelintir dari semua yang ada di sini. Jadi nggak perlu dihafal. Pakai, ingat yang diperlukan saja. Biar nggak overwhelm juga. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Kira-kira yang mana parameter yang harus kita gunakan kalau kita mau ngubah warna dari kontainer kita. Tebak-tebak. Harus jelas yang mana. Color, ya udah. Okay. Color. Betul, color. Ya udah, kita ubah parameter colornya. Cara ngubah settingan parameternya ya di dalam kurung, tutup kurung kontainer, kita ketik nih color. Nah, terus di sini nih, color itu membutuhkan tipe color juga. Kita masukin berarti. Misalnya warna biru ya, kayak gini. Sekarang saya akan hot reload. Gitu ya. Merah. Terus ini bisa di drag ini. Dan perhatikannya ininya penulisannya pokoknya C-nya gede gitu. Kalau parameter dia kecil semua. Kayak saya namain variabel. Itu pokoknya dia kata pertamanya kecil semua, kata kedua dan berikutnya huruf pertamanya gede. Ya, silakan dimain-mainin dulu. Saya kasih waktu 1 menit lah buat main-mainin warna atau apa biar kebiasa gitu. Jadi ini nanti kita bakal ganti ya, kita nggak pakai kontainer di sini. Maksudnya ya, silakan iseng-iseng aja. Cuma kalau kita lihat parameternya nih, ada width, ada height, itu buat ngatur lebar dan tinggi kontainernya. Kalau sekarang kontainer yang ini kita ubah-ubah tinggi dan lebarnya, nggak bakal kelihatan perubahannya. Itu nanti baru bisa kelihatan. Sebelum kita ngoding kita harus tahu konsep filternya itu seperti apa. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita ketik di sini, yang kita ketik di kolom search ini akan otomatis memfilter distri yang ada di sini. Mungkin saya akan tambahkan satu lagi, misalnya kayak gini. Terus kalau saya ketik J, dua-duanya tetap muncul ya, karena ada J-nya. Begitu saya tetap muncul dua-duanya. Tapi kalau saya E, nanti yang muncul cuma yang pertama. Kalau saya
kayak gini, yang kedua yang muncul ya, cuma yang hijau. Nah, sama juga ini misalnya kalau saya ketik dua-duanya tetap muncul nih, karena kan ini ada 2, terus dari nomor telepon pun ada angka 2. Tapi kalau saya dua-dua, yang muncul cuma hijau. Gitu ya. Nah, saat ini kita kilas balik bentar. Jadi terakhir tuh kita punya fungsi build. Kita kan ada scaffold keseluruhan, ada app bar, terus di bagian bodinya itu kita langsung pasangin kolom. Terus di kolom itu kan vertikal ya. Nah, kolomnya itu punya 2 anak, text field di atas sama expanded feature builder. Dan dalam feature builder itu kita langsung build reviewnya ya. Nah, supaya kita bisa melakukan filter, kita jangan langsung tampilin reviewnya. Oke. Nah, kita filter dulu. Habis filter, baru kita tampilin reviewnya sesuai dengan filter yang kita masukin di kolom atas. Jadi nanti nih, ini kita pindahin nih yang return expanded ini, enggak di sini. Kita filter dulu, habis filter baru kita gini munculin. Oke, kira-kira kebayang Kak? Ya. Oke. Nah, untuk membuat hal itu bisa terjadi, kita akan bikin 2 fungsi. Jadi kita bikin 2 fungsi. Ingat kalau kita bikin fungsi baru, bikinnya itu di dalam kelasnya ya. Ini kan tutup kelasnya ya, kelas state dari kontak list page. Tapi di luar fungsi yang lainnya. Jadi jangan sampai ini ada di dalam fungsi build ya. Nah, 2 fungsi yang kita bikin itu yang pertama adalah create filter contact. Create filter contact ini membutuhkan 1 parameter, yaitu string isinya search text. Kemudian dia akan mengembalikan tipe widget. Jadi dia akan mengembalikan widget. Fungsi kedua, create filter review. Dia membutuhkan 1 parameter juga, tapi kali ini bukan string, melainkan list dari konten. Nah, parameternya filter contact list. Kalau udah selesai, dia akan balikin widget juga. Nah, ini kegunaan kedua fungsi ini apa? Jadi, kita lihat, dia akan berurutan nih, yang ini dulu baru ini. Pertama, dia akan nge-filter kontaknya. Kalau misalnya saya punya 10 kontak, fungsi ini akan memfilter 10 kontak tersebut berdasarkan teks. Iya, betul. Nah, udah kefilter nih, misalnya dari 10 jadi 4. Habis kefilter jadi 4 itu baru dia akan manggil fungsi kedua. Di fungsi kedua ini dia akan bikin list view-nya. Tapi bukan berdasarkan kontak list yang penuh itu, yang 10, tapi berdasarkan yang udah kefilter, yaitu 4. Nanti dia akan di kebayang kira-kira? Oke, dicatat dulu ini strukturnya. Kalau benar nanti ada error 2 ya. Karena ini kan dia mengembalikan widget tapi masih kosong. Oke, silakan.